Ternyata di sebelah sini kursi slipernya ditiadakan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan kembali, nggak jauh-jauh amat sih, dari terminal Pondok Pinang ini menuju ke, nah ini aku turunnya belum tahu, antara di Bojonegoro atau di Semarang atau di Solo. Nah aku belum tahu teman-teman. Tonton video sampai selesai. Jadi video kali ini aku akan mencoba naik bus Garuda Mas. Ya, ini untuk pertama kalinya aku naik bus Garuda Mas dan dibuatkan konten. Dulu udah pernah naik bus Garuda Mas, tapi kayaknya waktu masih SD deh. Jadi udah lama banget teman-teman, dan sekarang akhirnya berkesempatan untuk mencoba Garuda Mas, tapi aku naiknya yang sleeper. Nah, busnya ini belum datang. Kalau dari jadwalnya datangnya itu jam 14.30, tapi sekarang sudah jam 14.30, ini busnya belum datang. Dan seperti biasa, ini aku berada di terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Hari ini cuacanya mellow sekali ya, agak-agak mendung gimana gitu. Dan di sini ada satu bus Garuda Mas dengan nomor GM060. Nggak tahu ini kemana. Apakah sama seperti bus yang aku naikin ke Bojonegoro? Aku juga kurang paham. Dan bus yang aku naikin ini adalah bus sleeper yang dia startnya dari Merak dan mengakhiri perjalanannya di Bojonegoro. Ini mohon maaf kalau suaraku agak gimana gitu ya, karena belum sembuh total. Kita tunggu aja bus Garuda Mas yang akan aku naiki. Datanglah, ini dia panjang umur teman-teman. Ini dia, tuh, busnya datang. Sekarang jam 14:35 menit. Wih. Nah, aku duduknya nanti di atas itu ya, nomor 1A. Wah, ini dia. Cakep ya? Jadi saat ini di Terminal Pondok Pinang terdapat 2 bus Garuda Mas. Yuk, kita langsung aja lihat busnya. Oke, jadi ini dia bus yang akan mengantarkan aku dari Terminal Pondok Pinang menuju ke, nggak tahu kemana. Tapi ini dia sampai ke Bojonegoro ya. Kalau aku turunnya di mana nanti ya teman-teman ikutin aja. Turunnya di mana nanti ya. Dan ya sepertinya sih untuk busnya. Ini memakai bodi Jetbus 5 Dream Coach. Sasisnya ini harusnya Mercedes-Benz 1626 dan bodinya masih bagus sekali. Seperti biasa Garuda Mas, di sini ada gambar burungnya. Dan warnanya ini didominasi dengan warna putih dan juga hijau, khasnya dari bus Garuda Mas. Ini bagian belakangnya, mesinnya halus sekali. Wow. Dan ini kayaknya busnya masih baru banget ya teman-teman. Bisa dilihat dari plat nomornya 1229. Kemudian ini di pintu daruratnya juga masih ada bekas kayak apa ya, sleeper bus 1626 tuh tulisannya. Oke. Ini untuk bagasinya. Seperti biasa bagasi dari bus sleeper itu dia tidak terlalu tinggi karena tingginya dimaksimalkan di kabin penumpang. Ya, kira-kira seperti itu aja untuk di bagian eksteriornya. Sekarang mari kita masuk ke bagian interiornya. Let's go. Oke, mari kita masuk ke dalam. Langsung disambut dengan karpet berwarna biru dan juga abu-abu, dan wow, karpetnya full dari depan sampai ke belakang. Dan ini untuk kursiku ya, kursi nomor 1A. Dia paling depan, di kanan dan di atas. Kalau A atas, B bawah. Oke, jadi sekarang aku sudah berada di kursiku ya. Ini adalah kursi nomor 1A. Kayaknya aku udah lama banget deh nggak naik bus sleeper. Sampai lupa kapan nih terakhir naik bus sleeper seperti ini. Karena beberapa, kayaknya hitungan bulan terakhir ke belakang, aku tuh jarang banget naik bus sleeper. Oke, mari kita bahas ada apa saja di dalam cabin sleeper ini ya. Karena kalau bus seperti ini kita nyebutnya bingung, kursi atau cabin gitu ya. Lebih tepatnya sih cabin karena ini tempatnya tertutup. Kita bisa tutup di sini dengan tirai. Jadi ketika tirainya ditutup seperti ini, kita mendapatkan satu ruangan yang memiliki privacy untuk kita. Kemudian fasilitas apa aja yang kita dapatkan di sini? Tentunya kita mendapatkan satu kursi yang besar, lebar sekali. Seperti ini kalau aku duduk ya. Tuh.
Ini sepertinya posisi duduk paling rebah. Jadi kalau kita mau naikkan, kita bisa setting si kursinya atau sandaran punggungnya itu di mana ya? Ternyata untuk menaikkan sandaran punggungnya itu kita tinggal pencet tombol yang ada di sini. Nih. Dan sandaran punggungnya akan maju dengan otomatis, atau ini sudah elektrik ya, seperti yang tadi aku bilang teman-teman. Aku tuh udah jarang banget naik bus sleeper, jadi mohon maaf ya kalau agak-agak norak lagi nih. Jadi untuk menaikkan sandaran punggung kita bisa pakai dua tombol yang ada di sini. Ini untuk menaikkan sandaran punggung, ini untuk menurunkan atau merebahkan. Terus di sini ada tombol ini kayak pijat gitu ya tuh. Jadi kalau nyala hijau seperti ini, dia untuk pijatnya tuh aktif dan bukan seperti pijat yang ada di kursi pijat advance itu ya, tapi ini kayak getar-getar gitu dari atas sini sampai ke lumbar gitu. Tapi kita matikan saja. Kemudian di sini ada charger ya, ada port USB Type A dan juga ada yang Type C. Jadi kita bisa ngecharge dari sini, atau kalau kurang kita juga bisa ngecharge dari atas. Ini untuk lower AC bawaan dari JetBus 5. Ada satu port USB Type A dan juga satu port USB Type C. Ini untuk lampunya sebelah sini, tapi tidak nyala. Ini harus dinyalakan dari depan untuk switchnya. Dan ini tidak ada armrestnya di sebelah kanan, stay di sini kan supaya kita bisa pakai. Tapi ini dia udah nggak bisa. Jadi dia kalau kita lepas langsung jatuh gitu. Nah, untuk kursinya dia nyaman karena dia besar sekali. Kemudian kita lihat lagi fasilitas apa aja di sini. Adalah ini dia teman-teman. Ada satu buah audio video on demand di sini yang cukup besar yang kita bisa pakai ini untuk media hiburan atau entertainment system kita sepanjang perjalanan. Tuh, nyala mobil Ferrari ketika dia booting, dan ini biasanya cukup lama untuk menyalakan si audio video on demand-nya. Dan ini dia bisa disetting posisinya menggunakan bracket yang ada di belakangnya ya. Jadi teman-teman atur aja posisinya senyaman teman-teman untuk audio video on demand-nya. Nah, kan lama sekali. Terus juga untuk posisi duduknya, ini karena aku duduknya paling depan ya, jadi ini space-nya besar sekali. Dengan tinggiku 175 cm, itu belum mentok untuk kaki dengan dinding yang ada di depan gitu teman-teman. Nah, seperti biasa untuk bus yang seperti ini ya, sleepernya yang standar, itu total kalau nggak salah ada 22 kursi penumpangnya yang seperti ini, atau ada 22 cabin penumpang. Terus ini aku duduknya di atas, jadi harus naik dulu ya. Untuk naiknya disediakan 2 step seperti ini. Kemudian di bawahnya itu ada tempat penyimpanan alas kaki. Yang aku suka dari bus ini adalah dari kita masuk pertama sampai ke belakang itu full dikasih karpet teman-teman. Jadi kebersihan dari busnya itu terjaga banget, dan ketika kita masuk itu wangi busnya. Luar biasa ini Garuda Mas yang sleeper. Terus juga di sini kita langsung diberikan selimut. Ini selimutnya berwarna, ini kalau di HP warnanya kayak warna telur asin ya. Tapi kalau aslinya ini kayak biru ini gitu. Ada tulisannya I love Garuda Mas dan ada gambar busnya. Untuk tiketnya aku sampai lupa. Ini tiketnya teman-teman, lucu banget ya. Tiketnya dia bentuknya bus dari samping seperti ini. Terus di sini udah ada plat nomornya 7329, tulisannya sleeper, dan dia bolak-balik seperti ini. Tuh. Kemudian untuk lembar tiketnya kayak gini. Nah, ini untuk lembar tiketnya. Namanya Arka kurang N. Asal tujuannya Merak Bojonegoro. Ini untuk rute bisnya, tapi aku naiknya dari Pondok Pinang. Tarifnya Rp350.000 dan ada kupon makan PO Garuda Mas. Kemudian di sini ada syarat dan ketentuan. Alangkah baiknya teman-teman baca dulu ini semua supaya tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Terus di balik tiketnya ini ada ucapan terima kasih. Kalau teman-teman mau menyampaikan kritik juga saran, bisa ke sini. Ada Instagramnya dan juga ada websitenya, ada WhatsApp ke call centernya juga gitu ya. Jadi seperti itulah untuk tiketnya.
ini aku melakukan pembelian tiketnya langsung ke agen dari Garuda Mas yang ada di Terminal Pondok Pinang. Itu ada di loket nomor 4, atau teman-teman bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Nih ya, aku ada ambil kartu nomornya. Nih ya, teman-teman bisa catat atau di screenshot aja. Ini untuk kantor perwakilan atau agen dari Garuda Mas di Pondok Pinang. Gitu teman-teman. Sekarang sudah jam 14:49. Ini kita belum diberangkatkan juga dari Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ya, kita tunggu aja berangkatnya jam berapa. Dan lihat deh, kosong sekali Terminal Pondok Pinang. Saat ini hanya ada 2 bus Garuda Mas aja. Bus yang kita naikin dan juga 1 bus Garuda Mas yang biasa eksekutif memakai bodi Jetbus 5 juga. Lihat tuh, ada PO Haryanto. Wih, itu dia ke Bojonegoro juga lah, sama ya. Apa kita full ke Bojonegoro terus pulangnya naik itu? Menarik juga. Oke, ini udah nyala akhirnya si audio video on demand-nya. Jadi ini tuh dia basicnya adalah sebuah Android. Jadi kalau teman-teman mau setting, ya settingnya tuh sama aja seperti Android ya. Ini ada wifi-nya, kita nyalakan tethering dari HP dulu ya tentunya. Tuh, nah bisa connect seperti Android pada umumnya aja sih. Kemudian kalau udah connect ke internet, tentunya kita bisa buka YouTube, bisa Netflix, bisa movie. Coba movie, ada foldernya, ada isinya nggak? Ada isinya, ada 6 movie tuh. Ada Fast 9. Ada filmnya beneran dong. Dan ini suaranya bisa langsung dari sini, audio video on demand, atau bisa lewat Bluetooth TWS ya. Tuh. Gitu teman-teman. Bagus. Dia ada filmnya. Kemudian di sini juga ada lampunya. Tuh. Di bawah audio video on demand-nya. Gitu sih teman-teman. Ya pokoknya dia senormalnya Android aja sih. Tuh, ada Google Maps juga. Ada Roblox juga, ada Free Fire, ada Subway Surf. Tuh, gitulah ya. Bagus, aplikasinya banyak di audio video on demand ini. Dan ini udah jam 14.52. Kita belum diberangkatkan juga, guys. Bentar lagi paling ya. Oke, sekarang jam 14:55. Ini akhirnya kita bergerak meninggalkan Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Tentunya langsung disambut dengan kemacetan yang luar biasa, karena di sini ada galian pipa air minum yang belum selesai. Wih, ini ada bus Handoyo, nggak tahu ini dari mana kemana. Oke, jadi perjalanan dari Terminal Pondok Pinang menuju ke Bojonegoro biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 12 jam perjalanan teman-teman. Nah, semoga aku bisa full trip sampai ke Bojonegoro gitu. Nah, benar-benar di sini langsung berhenti teman-teman. Tuh, separah ini sekarang macetnya di Terminal Pondok Pinang, di depannya maksudnya ya, sampai ke lampu merah depan sana. Jam segini aja seperti ini. Kebayang nggak kalau pagi hari seperti apa di sini nih macetnya? Karena ini salah satu jalurnya orang berangkat kerja di pagi hari. Tuh. Mantap macetnya. Oke, problem pertama di sini adalah ini Type-C-nya dia tidak bisa ngecharge. Jadi ini udah ditekan gimana pun dia nggak mau ngecas. Nih ya. Tuh. Dia nggak ngecharge. Begitu juga dengan yang di atas. Ini untuk yang Type-C nya ya udah nyolok tuh, tidak ngecas juga. Kalau yang Type A ini dia mau ngecharge ya. Nih, ini yang Type A tuh dia ngecas. Karena kalau di atas ini apakah dia ngecas juga? Oh enggak. Sepertinya kalau yang atas ini dia harus dinyalain dari depan ya, dari tempat driver.
Pokoknya yang di sini yang Type C-nya udah error, tapi yang Type A dia bisa ngecas. Tuh. Mari aku ajak teman-teman untuk ke area belakang, dan yang di sini ternyata ada yang berbeda teman-teman. Ini dia nih. Kursi yang ada di sini yang harusnya ini adalah kursi sleeper juga. Ternyata ini tidak ada kursinya dan digantikan menjadi mini pantry. Ada kompartemen penyimpanan di bagian atas dan ada lemari di bagian bawah. Kemudian ada dispenser juga di sebelah sini. Wow, ini kayaknya aku baru pertama kalinya deh ngelihat yang seperti ini nih. Jadi tidak ada kursi sleeper di sini dan digantikan dengan lemari-lemari. Terus juga ada tempat untuk naruh snack, ada pop mie di sini yang disediakan ya. Dan ada tulisannya, gratis pop mie, silakan mengambil satu orang satu piece. Terima kasih. Kemudian juga ada kopi susu, ada teh. Jadi ini kalau kopi minuman bisa kita seduh sepuasnya. Terus juga di ujung belakang sana itu ada tempat istirahat kru ataupun driver atau sebutannya biasanya kandang macan. Kemudian di sini ada smoking area dan juga toiletnya. Nah, ini dia untuk smoking areanya. Tapi yang aneh di sini adalah, nah teman-teman akan lihat kalau di sini tuh ada tulisan dilarang merokok. Kalau merokok di depan. Lah, padahal ini smoking area ya, tapi nggak boleh merokok. Terus di depan kan itu nggak ada sekatnya ya, itu cuma ada hordeng aja atau tirai di depan. Jadi ini fungsinya untuk apa ini ruangan ini? Dan di sini untuk toiletnya. Itu ada switch di atas sana, itu untuk menyalakan lampu dan juga exhaust. Mari kita lihat untuk toiletnya, dan ini dia toiletnya. Wah, toiletnya simple sekali ya. Ini cuma ada satu lampu di sini. Kemudian ini untuk AC-nya tetap ada juga. Ini lampunya warnanya warm white. Kemudian ada cermin di sebelah sini. Dan ini tinggi ya. Ini tingginya mungkin sekitar 180 cm untuk toiletnya. Kemudian ada pengharum ruangan juga di sini. Jadi toiletnya wangi. Dan di sini tuh ada untuk ember atau penampungan airnya. Kemudian ini untuk klosetnya. Ya oke lah ya untuk toiletnya ini. Mumpung di belakang, ini aku bikin teh dulu ya. Nah, untuk teh, kopi susu itu kita bisa seduh sepuasnya. Tapi untuk pop mie, satu penumpang hanya boleh ambil satu saja. Kemudian ini ada gulanya, banyak sekali. Dan juga ini tuh kita bisa naik satu step ya. Jadi aku kayak tinggi banget di sini. Oke, jadi ini persiapkan tehnya. Dan ini untuk airnya. Di sini ada petunjuknya ya. Ini dibuka dulu untuk warna merahnya kalau air panas, kemudian pencet tombolnya. Jadi gini, buka dulu, airnya belum keluar, kita pencet baru dia keluar air panasnya. Itu dia. Karena masih banyak juga yang belum paham gimana cara pakai dispenser di bus. Kemudian kita bisa pakai air dingin juga, caranya sama, buka dulu baru pencet. Nah, gitulah cara pakai dispenser yang ada di bus. Oke, tehnya sudah siap, mari kita kembali ke depan lagi. Jadi di dalam bus ini tuh ada banyak sekali disediakan untuk tempat sampah ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman naik bus ini jangan buang sampah sembarangan karena sudah disediakan tempat sampah yang banyak. Kayak tiap barisnya tuh sudah ada satu tempat sampah. Dan seperti inilah kalau view ke depannya ya. Dia tuh nggak ada sekat pintunya. Jadi dia hanya ada hordeng atau tirainya aja. Dan itu lucu banget tirainya. Kayak tirai yang ada di rumah gitu loh. Ternyata sekarang di dalam tol JOR, Jakarta Outer Ring Road atau tol lingkar luar itu sedang dibangun rest area teman-teman. Ini kilometer berapa ya? Dan ini rest areanya cukup bagus dan luas loh. Tuh, dekat Cikunir ya. Jadi ini satu-satunya rest area harusnya nantinya di jalan tol lingkar luar Jakarta. Dan ya seperti biasa di Simpang Susun Cikunir ini pasti selalu macet, apalagi kalau menjelang sore seperti ini, dan macetnya lumayan panjang nih teman-teman, benar-benar sampai ke Simpang Susun Cikunirnya.
Ya, ternyata kita tidak masuk ke dalam terminal Pulau Gebang dan ini langsung menuju ke kantor pusatnya ya dari Garuda Mas di Pulau Gadung, teman-teman. Wah, ini aku juga baru pertama kalinya nih ke kantor pusatnya Garuda Mas di Pulau Gadung, teman-teman. Dan aku baru sadar ya, kalau di bawah jalan tol ini namanya jalan tol Pulau Gebang atau Pulau Gadung Kelapa Gading ya. Itu di bawahnya ternyata ada banyak sekali tanaman-tanaman full ya. Ini kayak udah kayak taman sih ini di bagian bawahnya. Bagus sekali ya. Dan dia tuh tamannya bagus, teman-teman, alias dirawat dengan baik. Ini dia kantornya Garuda Mas di Pulau Gadung, tapi kita putar balik dulu. Putar baliknya tuh di depan terminal Pulau Gadung. Iya teman-teman, jadi di kantornya Garuda Mas Pulau Gadung ini kita diberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk menaikkan penumpang dan juga buat kita yang udah di bus ya dari tadi, kita bisa istirahat dulu, bisa jajan, bisa ke musola dulu dan lain-lain. Dan ini untuk kantornya ya, ada di sebelah sini. Jadi kalau teman-teman mau pesan tiket atau mau nanya-nanya bisa ke dalam situ. Nah, ini kantornya, ini kayak bagus ya kantornya ya. Terus di sebelah sini ada toilet dan juga ada ruang tunggunya. Terus kalau ke sana itu tempat parkirnya bus yang kita naiki. Kalau ke kiri itu ke tempat pengendapan bus yang menunggu jadwal keberangkatan. Wih, ini ada 2 bus Garuda Mas yang terparkir di depan. Jadi ini diberangkatkan kedua-duanya barengan ya. Jadi bus yang di depan ini adalah bus yang siap untuk diberangkatkan. Kalau bus yang kita naikin nungguin kedua bus ini berangkat, baru nanti dia maju ke depan. Ini dia tuh bus yang kita naikin, dia pindah ke depan untuk menaikkan penumpang gitu teman-teman. Tapi ini kok masih sepi sekali ya. Kayaknya ini belum jam paling ramenya deh dari kantor pusatnya Garuda Mas di Pulau Gadung ini. Kayaknya makin sore nanti akan semakin ramai karena bus yang double deckernya aja belum kelihatan ya. Teman-teman dengar tadi ya, ada pengumuman di pengeras suara dan inilah penumpang yang akan naik bus yang sama seperti yang aku naikin. Ternyata cukup banyak ya penumpang dari sini dan total penumpangnya hari ini adalah 12 orang. Oke, setelah berhenti kurang lebih 15 menitan, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari kantor Garuda Mas di Pulau Gadung, teman-teman. Aku kalau setiap kesini itu pasti flashback karena aku tuh pertama kali kerja dulu selesai SMK itu di sini nih magangnya. Ada di sini namanya restoran Yoshinoya. Tuh dia tuh kelihatan tuh. Itu adalah tempat pertama kali aku bukan magang, training. Jadi aku pernah di sini 3 hari sebelum akhirnya aku ditempatkan di Mall Puri Indah. Dulu trainingnya di sini 3 hari naik motor dari Jakarta Barat ke sini demi bisa kerja di Yoshinoya. Terus dulu juga ini haltenya masih aktif, sekarang sudah tidak. Jadi kondisi haltenya terbengkalai gitu teman-teman. Yang kepake cuman jembatan penyeberangannya saja. Kembali masuk ke jalan tol, ini gerbang tol Cakung kalau aku nggak salah ya. Dan entah mengapa di sini kan ada lampu merah atau traffic lightnya ya. Tapi di sini tuh sering ngawur teman-teman. Jadi kayak lampu merahnya tuh kayak nggak kepake gitu. Makanya di sini ada petugasnya juga yang ngarahin tuh, lihat motor-motor tuh kan. Aduh ya begitulah ya. Tuh ini belum hijau tuh mereka tuh. Tapi motor-motor udah nyelonong duluan aja. Ya begitulah. Harap maklum ya. Dan di kantornya Garuda Mas Pulau Gadung tadi kita tuh dibagikan snack. Jadi sekalian ngambil snack ya tadi. Ini dia ada bungkusan plastik bening. Ini ada 3 item di dalamnya. Kemudian ada 1 roti yang terpisah seperti ini. Jadi kita mendapatkan 4 item untuk snacknya.
Tuh, lumayan lah ya buat mengganjal perut sampai ke rumah makan Brawijaya, tempat berhentinya dari bus Garuda Mas untuk melakukan servis makan. Mungkin dari sini ke rumah makan Brawijaya kalau nggak berhenti-berhenti lagi itu sekitar 4 jam. Oke, sekarang hampir jam 8 malam teman-teman. Jadi aku ketiduran, lumayan ya, ketiduran hampir 2 jam. Jadi ini aku mau ke toilet dulu, sekalian kita lihat ya bagaimana suasana malam hari di dalam bus. Nah itu tirai atau gordennya ditutup ya. Dan ini dia suasana malam hari di kabin penumpang bus Garuda Mas yang aku naikin. Dan ini busnya enak sekali loh teman-teman, alias senyap. Jadi aku tidur bisa maksimal. Nah ini penumpangnya banyak yang kosong ya karena cuman ada 12 penumpang aja. Jam 9 malam, ini kita keluar di exit tol Ciperna Barat ya, menuju ke rumah makan Brawijaya. Dan ini termasuk cepat loh teman-teman, bis yang kita naik ini lumayan ngebut. Dan lihat deh, itu ada bus Safari Dharma Raya. Wow, itu dari mana ke mana ya? Kok dia ada exit di sini ya? Oke, jam 9 malam, ini kita berada di rumah makan Brawijaya. Ini merupakan pemberhentian kita untuk melakukan servis makan, teman-teman. Dan tadi aku tidur, enak banget tidur asli. Mungkin karena aku kecapean juga. Dan ditambah, bus yang sedang aku naikin sekarang itu enak banget di bagian interiornya, senyap banget. Tidak ada suara aneh-aneh sama sekali. Dan itu membuat tidur atau istirahat jadi maksimal sekali. Jadi aku tuh, lihat ada bus Rosalia Indah yang masuk. Kaget ya. Ini bus Rosalia Indah yang dari Bandung ya teman-teman. Dari Bandung menuju ke Klaten, Jawa Tengah. Dia servis makannya juga di rumah makan Brawijaya. Ini rumah makannya Garuda Mas. Jadi di sini tuh yang melakukan servis makan ada Rosalia Indah, ada Garuda Mas tentunya, dan juga ada bus Damri. Nih bus Damri di belakangnya Rosalia Indah. Nah ini bus Damri ini dari Bandung ke Kuningan kalau nggak salah ya. Dan sekarang jam 9 malam. Ini merupakan jam-jamnya puncak keramaian ya dari rumah makan Brawijaya di Ciperna, atau ini deket ke Cirebon. Jadi ini kalau keluar terus belok kiri itu ke Cirebon kota teman-teman. Dan seperti inilah, jadi bus Garuda Mas ada 1, 2, 3. Ini bus yang kita naikin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bus Garuda Mas. Dan ini tidak terpantau bus yang double decker ya. Jadi bus yang single deck semua. Jadi di sini kita melakukan servis makan. Dan untuk makannya, untuk yang bus sleeper yang kita naikin itu tadi kita ada pilih menu makan. Dan aku tadi milihnya apa ya? Lupa. Kayaknya ayam teriyaki deh kalau nggak salah ya. Jadi diberikan 4 menu. Terus kita bisa pilih menu makan yang kita mau. Dan jangan lupa tiketnya dibawa, karena di tiket ini ada barcode atau ada kertas yang akan disobek oleh petugas di dalam rumah makannya. Yuk, sekarang kita makan dulu. Nah, lihat, ini ada bus Garuda Mas yang sudah selesai servis makan. Oh, cakep ya. Ini yang memakai sasis Mercedes-Benz 1836. Wah, cakep banget. Ya, sekarang kita makan dulu. Let's go. Oke, jadi aku sudah tukar kuponnya, kupon makan. Jadi seperti ini kupon makannya. Dan ini kita naik ke lantai 2, teman-teman.
kupon makan DD Eksekutif Sleeper. Nah, ada di lantai 2. Ini baru pertama kalinya aku naik ke lantai 2 dari rumah makan Brawijaya. Wow, seperti inilah tempat makannya. Oke, sudah ambil untuk servis makannya. Dan karena tadi kita udah pilih untuk menu makan, jadi ketika sudah berada di rumah makan, ini langsung ambil aja untuk servis makannya. Nih, sudah langsung disediakan. Dan benar tadi aku ambilnya menu makan ayam teriyaki. Kalau nggak salah terakhir kali aku kesini naik bus Rosalia Indah, itu makannya juga sama kayak gini deh, ayam teriyaki. Dan ini lantai 2, besar sekali untuk ruangannya. Ini mungkin muat sekitar 300 orang muat ini. Ya, besar banget. Oke, jadi makan dulu. Terus nasinya juga bisa ambil sepuasnya. Kemudian sudah disediakan teh manis, ada yang panas, ada yang dingin juga. Oke, selamat makan. Selesai makan dan sekarang jam setengah 10 malam. Ini tersisa 1, 2, 3, 4, 5 bus Garuda Mas. Nah, ini satu berangkat. Ini dengan nickname Yuki Kato. Ini ke Magetan. Penumpangnya 40% lah itu paling. Jadi karena ini hari sepi ya teman-teman. Nah, tadi di sebelah kita ada bus Garuda Mas Sleeper dengan nomor yang sama seperti kita. Dia kayaknya keluarnya bareng ya. Ini kan kita 7329, itu 7328, adik kakak. Dan dia dari rumah makan, dia ke sana dulu tuh. Wah, ini ada masuk lagi nih. Wih. Ini sepertinya yang tadi ya, di Terminal Pulau Pinang kita barengan. Dia baru masuk ke rumah makan Brawijaya. Nah, jadi dari rumah makan ini, kalau sudah selesai, ke sana dulu. Sepertinya itu checkpoint atau pos kontrolnya. Gitu, teman-teman. Terpantau sudah mulai sepi jam segini. Jadi seperti biasa kita diberikan waktu 30 menit untuk istirahat makan. Atau teman-teman kalau mau sholat juga bisa. Musolahnya ada di sebelah sini. Nih dia. Musolah ini nih. Ini musolah, ini toilet. Gitu. Nah, ini berangkat yang dengan nomor 7328. Ini dia ke Bojonegoro juga sih, harusnya ya. Kalau dilihat dari running text-nya. Hampir jam 10 malam, jam 21:41 menit. Ini kita mulai bergerak dari rumah makan Brawijaya, tapi enggak deng. Seperti tadi udah kita lihat ya, kita belok kiri dulu ke tempat bus-bus tadi yang berhenti untuk pengecekan ya. Jadi kayak checkpoint atau pos kontrolnya gitu. Ya paling sekitar 5 menitan lah kita ada di sana. Kalau tidak ngantri, tapi nyatanya itu ada antri 2 bus di depan kita. Ya anggaplah satu busnya itu 5 menit dikali 2, jadi kita bisa 15 menit termasuk ngecek bus yang kita naikin. Oke, ya udah kita bersabar aja ya, karena 2 bus di depan kita juga barusan aja sampai. Kita sudah mulai jalan lagi dan langsung hujan yang cukup deras. Kedengeran nggak suara air yang kena atap? Jadi seperti inilah ketika di dalam kabin penumpang. Ini mungkin kecepatan busnya sekitar 80 sampai dengan 90 km per jam.
bener-bener nggak ada suara apa-apa di dalam cabin interiornya. Ya sekarang cuma ada suara hujannya aja ya yang kena atap bus. Tapi selain itu tidak ada suara sama sekali. Bener-bener bus ini senyap banget teman-teman. Luar biasa. Makanya ini aku bisa tidur tanpa menggunakan TWS atau headset yang ada noise cancellingnya. Karena interiornya ini udah sangat senyap sekali. Mantap. Selamat istirahat. Sudah pakai selimut. Tinggal tidur aja nih. Karena di luar hujan. Oke teman-teman, alhamdulillah ini sudah sampai di destinasi terakhirnya yaitu di Bojonegoro. Luar biasa loh, aku tuh udah lama banget gak ngerasain tidur yang bener-bener maksimal, semaksimal perjalanan kali ini. Dan ini untuk pertama kalinya aku ke Terminal Rajagakwesi. Ini barengan kita sampainya dengan Agramas Suites Family. Dan bus Garuda Mas yang aku naikin ini adalah bus yang sangat aku rekomendasikan untuk teman-teman coba ketika melakukan perjalanan dari Merak menuju ke Bojonegoro ataupun jalur yang dilewatinya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video kali ini. Dan setelah ini aku langsung melanjutkan perjalanan kembali. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.